Lihat, orang tua pun masih bisa dipakai oleh Allah. Jadi bagaimana saya harus menjadi orang tua yang selalu menyiapkan hati untuk Tuhan, untuk Allah. Bukan hanya berpikir tentang apa? Ketakutan, kepedihan, kesakitan, badan yang sakit. Oke lah, namanya juga orang tua, segala karasa. Iya toh. Jalan sedikit, kecetit. Itu tarik teik, dong. Ketawa kenceng-kenceng, kencing. Lebih kenceng lagi, coplok. Ya sudah. Jadi itu kondisi-kondisi apa? Kondisi-kondisi tubuh yang tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri. Dan tidak bisa dilawan. Itu adalah jalannya alam. Itu jalannya alam. Jadi kalau kita keluhkan pun, Anda makin jengkel. Coba berapa oma di sini yang masih bercermin? Ya masih bercermin semuanya juga ya. Bercermin, masih senang melihat wajahnya. Coba angkat tangan. Masih senang melihat wajahnya sendiri. Syukur pada Allah. Amin. Karena beberapa juga pada saya lihat, nah kos kieunya goreng patu kurang tak ada. Sudah arek naon deui. Moal aja nu tertarik tarima geus teu naon. Teu butuh cantik. Yang penting happy. Yang penting ada sukacita. Yang penting ada damai. Yang penting bukan menjadi orang tua yang ngeluh sana, ngeluh sini, nuntut sana, nuntut sini. Kolot. Jadi janganlah hidup menjadi orang tua yang penuh dengan apa? Bukan dengan Roh Kudus, tetapi roh egoisme. Hati-hati. Hati-hati. Roh yang sudah tidak berani lagi apa? Menyenangkan anak-anaknya, membahagiakan cucu-cucunya, membahagiakan saudara-saudaranya. Enggak. Belajar untuk lepas. Nah saudaraku yang terkasih, Bapak Paulus tidak hanya mengingatkan poin ini saja. Bapak Paulus mengingatkan apa? Lansia harus berperan aktif di dalam masyarakat. Entah sebagai apapun Anda bisa melakukan sesuatu apapun. Kerja bakti sama-sama, ya masih bisa lah sedikit-sedikit. Gak perlu yang apa namanya, yang sulit-sulit. Ngarogoh solokan, ulah gitu ya. Kayak palit deh ngilu gitu kalau. Minimal rumah menjadi bersih sendiri, sampah diatur sana sini. Jadi Bapak Paulus mengingatkan selalu, menjadi lansia bukan berarti tidak bisa apa-apa. Dan yang terakhir, ini bagus, poin ke-8. Lansia harus hidup dalam 3 pilar. Yang pertama adalah apa? Mimpi. Mimpi yang bersumber dari Tuhan dan bagi kebaikan bersama. Yuk, kita masih sehat yuk. Kita kunjungi yuk saudara-saudara kita yang masih di panti jompo. Ya sudah, gak apa-apa. Panti jompo dikunjungin sama lansia, kumaha jadina gitu. Sararua karolon. Tapi oke, kenapa tidak? Mengunjungi panti asuhan anak-anak yang tidak punya orang tua. Saya dengar kemarin di Tasik, lansia punya kegiatan apa? Berbagi berkat. Buat apa? Buat nasi bungkus dibagi-bagikan oleh mereka. Jadi masih bisa melakukan sesuatu yang baik, yang membuat orang merasa apa? Merasa diberkati lewat Anda. Anda masih
punya mimpi tentang kebaikan. Ya sudah, Anda juga bisa mengunjungi teman yang sedang sakit. Yuk kita doakan. Yuk kita mendoakan oma ini yang sudah lama tidak pernah kita kunjungi. Nah ini dia. Kita masih bisa menghibur, masih. Yang kedua, seorang lansia harus punya kenangan bahwa dalam kehidupannya Allah sudah memberkati. Allah sudah menyejahterakan. Allah sudah memberikan hal-hal yang baik. Maka kalau Allah sudah memberikan hal yang baik, kita diajak untuk apa? Untuk memberikan juga berkat Allah. Menjadi orang tua tidak hanya menjadi orang tua yang bisa bersyukur, tetapi juga membawa rasa syukur pada orang lain. Saya dulu dengan Pastor Din itu kalau sudah pulang dari Amerika, kan saudara-saudaranya ada di Amerika. Beliau itu kalau sudah pulang selalu dari Amerika bawa oleh-oleh untuk frater dan pegawai. Ya, beliau selalu memikirkan, saya harus beli oleh-oleh untuk frater dan pegawai. Satu-satu dia datengin fraternya, dia kasih. Satu-satu pegawai dia panggil, dia kasih. Tidak, walaupun cuma ballpoint, walaupun cuma gantungan kunci. Tapi itu cara apa? Cara beliau menyenangkan. Cara beliau berbagi. Saya juga bisa, ya, bisa. Dan yang ketiga, Bapak Paulus mengatakan doa. Para lansia dapat melindungi dunia dengan doa. Maka perlu para lansia itu punya waktu dalam kebersamaan untuk apa? Bersekutu dalam doa. Anda punya kedekatan dengan Tuhan. Anda punya energi doa yang cukup kuat yang bisa Anda pakai, yang bisa Anda salurkan. Maka bagaimana supaya pesan Bapak Paus ini akhirnya sampai pada kita, dan kita akhirnya sesuai dengan tema kita, menjadi bahagia, menjadi lebih bahagia. Saya suka, menjadi lebih bahagianya lansia harus bersumber pada siapa? Tuhan. Anda mau berbahagia dari sebuah relasi, maaf ya, banyak lansia sudah mengalami pahitnya kehidupan. Betul atau tidak? Betul. Banyak lansia yang sudah mengalami sakit, kecewa. Banyak lansia yang sudah mengalami kehilangan orang-orang yang disayangi. Betul. Anda itu sudah banyak makan penderitaan. Ya ampun, langsung. Maka kalau Anda sudah begitu banyak makan penderitaan dan Anda tidak mengolah, Anda akan membuat apa? Membuat orang yang membuat orang lain menderita. Gitu. Jangan sampai. Kalau tidak diolah, maka bagaimana supaya kehidupan kita tidak membawa penderitaan pada orang lain? Mari kita kembali kepada Injil Yohanes. Apa yang dikatakan Yesus? Akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting, menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi, ciri khas muridnya Tuhan itu harus apa? Ciri khas muridnya Tuhan itu harus apa? Beribadah. Harus apa, Bu? Beriman. Harus apa, Bu? Ciri khas murid Tuhan harus berbuah. Lihat, jikalau kamu berbuah banyak, kamu adalah murid-murid. Jadi orang itu pantas disebut sebagai murid Tuhan kalau hidupnya berbuah. Apa maksudnya? Apa maksudnya berbuah itu? Ya pasti ya, kalau orang nanam buah, itu pasti buahnya itu dicari karena untuk dinikmati. Apakah pohon menikmati buahnya sendiri atau tidak? Tidak. Nah, jadi kita itu kalau berbuah, siapa yang bisa menikmati? Nah. Jadi Anda itu hanya tahu bahwa Anda berbuah atau tidak itu dari siapa? Nah, pintar. Orang lain. Yang bisa menikmati buah adalah orang lain. Yang bisa menikmati kehadiran saya adalah orang lain. Maka hidup saya baru disebut murid Yesus kalau saya memberi berkat pada siapa? Orang lain. Maka setiap saat saya harus belajar mau mengatakan apa? Pilih pikir, hari ini kebaikan apa ya yang akan saya lakukan ya? Itu. Saya mau buat apa ya? Saya boga biasa letter. Ningali tetangga siga nama eta kurang bikin tenan naon. Itu. Aya ikan asin, urang boga 2. Saya kan jam sorangan unggul. Daripada isuk di bilatungan, kasih pada orang lain. Itu lihat. Jadi bukan segala dibungkus. Justru belajar untuk apa? Berbuah. Dan tadi Yesus berkata, barang hanya siapa yang tinggal di dalam aku, dia yang berbuah. Kamu tidak berbuah jikalau kamu jadi yang banyak ngebungkus mah tidak tinggal dalam Yesus. Ya bagus ya. Kecuali ngebungkus untuk orang lain gitu. Bungkus 3, setengah untuk orang lain, 2,5 untuk diri sendiri. Pintar. Jadi orang tidak akan pernah mungkin berbuah kalau tidak tinggal dalam Yesus. Maka Bapak Paulus tidak salah kalau tadi menganjurkan kita untuk apa? Berbuah. Ya iyalah. Lansia maklum. Iya. Gak capek-capek. Tadi kan ya memang harus maklum lah. Maklum loh. Saya setelah ini mungkin akan diketemukan gantung diri saudara-saudara. Tadi kan saya sudah jelasin ya. Aduh ibu lansia. Untung ibu saya sudah meninggal. Para bapak ibu kan tadi dikatakan, kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Maka syarat
mutlak supaya saya berbuah adalah tinggal dan melekat. Tadi Bapak Paulus pun memberikan surat. Ingat, tidak salah kalau Bapak Paulus mengingatkan para lansia untuk apa? Ya, syukur pada Allah. Ces pinter ibu, betul. Ayah nu nyantel hiji syukur. Bapak Paulus mengingatkan, baca firman. Baca firman. Jadi membaca firman adalah bagian dari apa? Relasi dengan Yesus. Maka di dalam relasi yang berbuah, Yesus itu mau tinggal dalam saya. Yesus mau bertindak di dalam diri saya dan mau memakai saya. Jadi lansia adalah lansia yang salah. Kalau apa? Saya mang geus teu bisa nanaon. Geus kolot. Geus kolot teh bedegong. Geus bedegong teh saya diatur. Benar, kalau udah bedegong saya diatur teu pae-pae karena dipanggil Tuhan oke saya diatur. Gak ada. Gak ada lansia Keuskupan Bandung itu yang seperti itu. Betul atau tidak? Ya. Amin Tuhan. Dengarkan. Kalau mereka bohong cabut mereka malam ini Tuhan. Lansia adalah orang-orang yang mau menyediakan diri dipakai oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan. Anda masih bisa memberkati? Masih. Anda masih bisa berbuat baik? Masih banget. Apakah kebaikan dan sukacita selalu ada dalam hidup Anda? Ada. Asal tadi, buka mata Anda. Buka mata Anda. Allah selalu mengirim malaikat kebaikan untuk Anda. Maka Anda itu baru bisa menjadi sarana berkat bagi orang lain kalau oleh Tuhan apa? Tinggal di dalam Tuhan, tetapi juga harus dimana di trimming. Tadi, yang tidak berbuah dipotong, yang berbuah dibersihkan. Kalau pohon kan di trimming, toh? Itu bener cabangnya potong. Sama. Saya sebagai orang tua lansia harus memurnikan hati saya. Artinya apa? Apa kekhawatiran yang paling menakutkan dalam hidup Anda? Apa ketakutan yang paling Anda pikirkan? Mati, betul. Apalagi? Sakit, apalagi? Apa yang paling menakutkan dalam diri Anda? Mati, sakit, apalagi? Jatuh, kesepian, apalagi? Gak punya uang. Eta malah lansia wae. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Oke. Takut sakit, meninggal, jatuh, kesepian, gak punya uang, apalagi? Takut apa? Pikun, betul. Pikun, apalagi? Stroke, apalagi? Takut kehilangan orang yang disayang. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Anda pikirkan ketakutan itu terus-terusan, silahkan buka. Apa yang akan Anda rasakan? Semakin tertekan, betul atau tidak? Semakin takut, betul atau tidak? Betul? Semakin cemas, betul? Itu yang harus dipotong. Betul. Potong. Dipatahkan. Nah, mana oke manusia di pikiran terus, pasturnya manusia bodoh, itu ngarana. Manusia yang tidak tinggal dalam Tuhan. Harus latihan. Dan mual otomatis. Apa namanya?
Kalau didiamkan, ya semakin takut. Takut tua, pas itu takut nanti stroke, takut tiba-tiba mati aja lengkap pas ketawa. Saudaraku, ada hal-hal tertentu yang tidak bisa, banyak hal yang tidak bisa diatur dalam hidup kita. Maka Yesus bagus sekali bicara pada Petrus. Sewaktu Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mencintai aku? Ingat nggak? Benar? Anda pernah baca? Ih, bohong. Berapa kali Yesus tanyanya? Yakin 3 kali. Lalu jawaban terakhir, kata-kata Yesus terakhir apa? Jawaban Yesus itu, kata-kata terakhir Yesus adalah kata-katanya begini. Petrus, sewaktu muda engkau bisa pergi kemanapun yang kau kehendaki. Namun pada saat engkau tua, tanganmu akan diikat dan engkau akan dibawa ke tempat di mana tidak kehendak. Tidak kau kehendaki.